Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati as-sab'i wal ardin الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan telaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Pada kajian terakhir kita sudah sampai bagian iman atau cabang iman yang keberapa? 5 ya. Tayyib. Al-imanu bil qadar. Baik. Di dalam kitab ini disebutkan secara ringkas, diuraikan dengan singkat cabang yang kelima atau bagian yang kelima. InsyaAllah akan saya perluas dengan merujuk kepada kitab yang lain yang mudah-mudahan ini besar manfaatnya untuk menambah ilmu kita tentang cabang yang kelima ini ya. Perlu diperhatikan bahwa dari awal dulu sudah saya ingatkan, kitab Syu'abul Iman ini tujuan utamanya hanya menjelaskan tentang cabang-cabang iman atau bagian-bagian iman. Tapi uraiannya ya tentunya tidak panjang lebar, bisa diperluas dengan merujuk kitab-kitab yang lain ya. Baik. Pada kajian yang lalu sudah saya sebutkan bahwa al-imanu bil qadar yatadammanu arba'ata umur. Iman kepada takdir itu mencakup 4 perkara, 4 hal. Demikian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bab ini. Jadi isi ya, atau substansi iman kita terhadap takdir Allah itu mencakup atau meliputi 4 hal. Yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Mengimani bahwa Allah Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik secara global maupun rinci, azalan wa abadan, sejak dahulu tanpa ada permulaannya sampai selama-lamanya. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi, baik itu yang terkait dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah atau perbuatan-perbuatan hambanya. Poin pertama ini bisa diringkas dalam satu kata. Ingat baik-baik. Ini cara kita memudahkan kita untuk memahami madmun atau kandungan kandungan al-iman bil qadar. Pertama adalah al-ilmu. Apa maksudnya ilmu di sini? Kita meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Baik secara global maupun rinci, sejak dulu tidak ada permulaannya sampai selama-lamanya, tidak ada batas akhirnya. Baik yang terkait dengan af'alullah, perbuatan Allah, dan perbuatan hamba-hambanya.
Yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Mengimani bahwa Allah Ta'ala menulis semua itu yang sudah diketahui tadi di Lauhul Mahfuz. Ya. Wa fi hadainil amrayni yaqulu Allah Ta'ala. Dalam dua hal ini Allah yang Maha Tinggi berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Tidakkah kamu ketahui bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Coba untuk merenungkan ya. Seandainya Allah Rabbul Alamin itu ilmunya terbatas, tidak mengetahui semua hal yang ada di langit dan di bumi, konsekuensinya apa? Nah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak layak jadi Rabbul Alamin. Tidak layak disebut bahwa bumi langit seisinya ini adalah mulkus Allah, itu mulkus samawati wal ard. Nanti ada sesuatu yang terjadi di alam ini Allah tidak tahu, kecolongan. Itu masih sifat kita. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya itu tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Berarti ini terkait dengan apa? Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu atau manusia itu kadang-kadang sering mengukur sesuatu itu pakai akalnya, sehingga terburu-buru menyimpulkan tidak mungkin atau mustahil. Hati-hati ya, kita ini orang beriman jangan gegabah, apalagi terkait dengan usulul iman. Seperti misalnya hari berbangkit. Dulu ketika Rasulullah mengajarkan materi akidah ini, hari kebangkitan, yaumul ba'ats, itu orang-orang musyrik mungkirul ba'ats menolak mentah-mentah, mustahil, mana mungkin jasad yang sudah hancur luluh bisa hidup kembali. May yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa sih yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh? Mereka sampai di sini. Kemudian menyimpulkan, meyakini mustahil ada hari kebangkitan. Padahal Allah menghidupkan semua manusia dan jin yang dulu pernah diberi kesempatan hidup di dunia. Bagi kita orang mukmin itu mudah. Ya, artinya kita meyakini Allah mudah melakukan itu, tidak ada kesulitan sedikit pun. Kenapa? Karena kita mengenal Allah ala kulli syai'in qadir. Dan kita punya argumen-argumen, ya, bukan hanya dalil nakli. Manusia ini diciptakan oleh Allah dari nutfah menjadi sebaik-baik bentuk, diberi kesempatan hidup. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi kesempatan hidup. Kalau sudah saatnya mati, Allah kehendaki mati, pasti mati. Jadi kita merunutnya itu dari depan, jangan ucuk-ucuk pada hari kebangkitan. Allah yang menciptakan manusia, diberi kesempatan hidup di dunia ini. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk ibadah. Untuk urusan ibadah ini Allah utus Rasul. Jadi urusan ibadah ini luar biasa. Kalau urusan bertani, urusan beternak, urusan budidaya ikan dan lain sebagainya tidak perlu Rasul. Orang yang di pinggir pantai tinggalnya rata-rata menjadi petani, pelaut, nelayan tangguh. Betul kan? Orang-orang yang ada di satu areal yang subur untuk bercocok tanam menjadi petani penati tangguh. Karena ini urusan dunia. Tapi kalau urusan ibadah, ingat baik-baik, Allah mengutus Rasul. Rasulullah Muhammad SAW dipilih oleh Allah sebagai Rasul yang terakhir. Maka kalau urusan ibadah jangan pernah jalan sendiri kayak urusan dunia. Urusan ibadah kontrak kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, diberi kesempatan sampai kapan manusia itu beribadah? Sampai mati. Kemudian nanti pada saatnya
akan dibangkitkan oleh Allah untuk memberi, untuk mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Jadi masalah kebangkitan ini mudah bagi Allah. Ya, sebagaimana ini tadi urusan menulis apa yang diilmui oleh Allah di Lauhul Mahfuz itu mudah bagi Allah. Cara membacanya dari awal. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menghidupkan manusia, Allah yang mematikan manusia, maka nanti mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali dan tidak mati-mati. Nah, orang kafir munkirul ba'ts menganggap mustahil. Tapi orang beriman, pertama taufik dari Allah, dan kedua kalau dikaji masalah ini, dia iman mantap-mantapnya, yakin seyakin-yakinnya, ya, bahwa dia jauh-jauh hari ketika di dunia ini sudah yakin kalau dia akan dihidupkan kembali dan mendapatkan jaza balasan. Jadi bukan hanya masalah ini saja yang dinyatakan oleh Allah mudah, ya. Orang-orang kafir, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Nih, orang-orang kafir itu yakin bahwa sekali-kali mereka tidak akan dibangkitkan. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi, tidak demikian, demi Rabbku. La tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian apa saja yang kamu kerjakan di dunia itu akan diberitahukan kepadamu. Nah, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. La tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Sebagaimana kita mengimani bahwa Allah menulis di Lauhul Mahfuz semua yang diketahui oleh Allah itu mudah bagi Allah, demikian juga persoalan tadi saya buat contoh tambahan, yaitu masalah hari kebangkitan. Tayyib. Dipertegas lagi dalam hadis fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, dan tercantum dalam sahih Muslim hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai beliau, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an takhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah menulis takdir-takdir semua makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Jadi sebelum bumi langit diciptakan oleh Allah, itu semua yang akan terjadi di alam semesta ini besar atau kecil sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Yang ketiga, ini bisa diringkas dalam satu kata. Kalau yang pertama tadi al-ilm, yang kedua al-kitabah, artinya penulisan. Apa yang ditulis semua takdir makhluk, ya, sepanjang alam semesta ini sudah ditulis oleh Allah. Al-imanu yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillah. Mengimani bahwa semua makhluk yang ada ini tidak mungkin ada kecuali dengan kehendak Allah. Kalau seandainya Allah itu Rabbul Alamin, ada kejadian atau ada makhluk muncul di muka bumi ini di luar kehendak Allah, hati Allah lemah. Allah tidak patut menjadi Rabbul Alamin. Kalau sudah rontok, sudah tidak layak menjadi Rabbul Alamin, berikutnya tidak layak untuk didudukkan sebagai satu-satunya yang disembah dan diibadahi. Kenapa hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi? Jawabannya dari sini, karena Allah Rabbul Alamin. Kalau nyembah selain Allah itu kesesatan yang paling parah. Makhluk nyembah makhluk, apalagi makhluk manusia itu istimewa, nyembah yang derajatnya lebih rendah. Orang hidup nyembah orang mati. Lebih hebat mana orang hidup dengan orang mati itu? Manusia nyembah pohon, manusia nyembah ake, ya, nyembah ake, ya. Tapi mudah-mudahan orang yang pakai ake itu, saya berharap mudah-mudahan tidak ada muatan apa?
Akidahnya ya hanya untuk pemanis saja, mudah-mudahan tambah ganteng. Bisa nggak pakai akid tambah ganteng? Hah? Tapi kalau kebanyakan juga lucu ya, ini ada akidnya. Allahu Akbar. Ya. Sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi am mimma yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Baik yang terkait dengan fi'il Allah atau yang terkait dengan perbuatan makhluk. Ya, ini bisa diringkas dalam satu kata namanya al-masyiah. Ya. Makanya orang beriman itu ya, kalau sudah terjadi sesuatu, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Dah, itu obat yang mujarab. Jangan diandai-andai. Karena membuka lau seandainya itu nanti menjadi pintu masuknya apa? Pintu masuknya siapa? Syaitan. Ini musibah sudah terjadi, dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dah, itu obatnya orang beriman menghadapi hal-hal yang tidak baik. Kita itu diajari tidak cengeng ikhwatal iman ya. Bahkan dalam keadaan pahit saja masih bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Antum kalau ditanya kaifa haluk, dalam kondisi baik-baik antum jawabannya alhamdulillah bi khair. Tapi kalau antum disapa orang kaifa haluk, antum dalam keadaan parah menghadapi berbagai macam kesulitan. Alhamdulillah ala kulli hal. Orang Islam itu diajari oleh Rasulullah untuk sampai punya daya tahan seperti itu. Ya, ditimpa berbagai macam kesulitan dia masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Begini ini kalau tidak diajarkan, kalau tidak dihayati ajaran begini, cengeng orang itu. Kadang-kadang malah protes-protes kepada Allah. Kenapa anak saya yang soleh ini malah meninggal, sementara anak orang yang bandel-bandel itu malah masih sehat walafiat? No, bisa jadi begitu kan? Seorang istri muslimah ditinggal mati oleh suaminya yang masih sangat dia cintai, soleh, qadarallah meninggal. Kenapa suami saya meninggal sementara yang nakal-nakal, yang ini jahat-jahat? Bisa begitu ya. Maka pelajari agama ini. Dalam kondisi makmur kita tahu kewajibannya syukur. Dalam kondisi sulit sabar. Ngurusi dosa istighfar dan taubat ya. Nah, kalau ini kita amalkan secara maksimal, kita syukur dikala kita penuh lapang ya, atau kemudahan sabar, dan kita mengurusi dosa-dosa kita dengan istighfar dan taubat, insya Allah kembali ke hadapan Allah tidak banyak masalah. Tapi kalau syukur juga enggak, sabar juga enggak, istighfar juga males, Masya Allah kita mati dalam keadaan seperti itu, dosa-dosa menggunung ya, gimana? Tayyib. Yang kemudian yang keempat, al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi ta'ala bidatiha wa bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Mengimani semua makhluk semua yang ada adalah makhluk Allah, baik itu zatnya, sifat-sifatnya, dan harokatnya, gerakan-gerakannya, semua itu makhluk ya, makhluk. Tayyib. Ini bisa diringkas dengan satu kata namanya al-khalq. Ilmu, kitabah ya, atau kalau kita eja pakai bahasa Arab yang fasih, al-ilm. Ilmu, al-kitabah, penulisan. Yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Yang keempat adalah al-khalq. Ini ya merupakan madmun, kandungan atau bahasa kerennya substansi, isi iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan uraiannya. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna. Beriman kepada takdir sesuai yang kami jelaskan. La yunafi an yakuna lil 'abdi masyiah fi af'alihi al-ikhtiyariyati wa qudratin 'alaiha.
Ini perhatikan nih, ini poin penting. Inilah yang menjadikan iman kepada takdir itu lurus. Imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, beriman kepada takdir seperti yang kami jelaskan itu tidak menafikan adanya masyiah, kehendak, bagi seorang hamba dalam perbuatan-perbuatan ikhtiariyah, perbuatan atau aktivitas ikhtiariyah, yaitu aktivitas yang dia lakukan dengan sadar, ya, dan adanya kemampuan untuk melakukan itu. Nih, baik, jujur aja, antum tadi dari tiba-tiba sampai di sini ini kita berdiri bersaf-saf, ada saf pertama, kedua, alhamdulillah masjidnya makmur, ya, banyak jamaahnya, alhamdulillah, ya. Begini ini menenteramkan hati. Hati siapa? Kalau masjid itu banyak orang-orang rukuk, sujud, masya Allah, adzan berkumandang, kemudian orang berhamburan menuju masjid. Nah, ini pemandangan yang menyejukkan hati, menenteramkan hati orang-orang beriman. Tapi kalau orang munafik melihat begini, ini gelisah banget, sesak dadanya, ya, apalagi orang kafir. Nah, maka mari kita belajar, jangan bikin orang munafik dan orang kafir itu senang bersorak-sorai dengan sebab perbuatan kita, ya, bikin mereka itu jengkel. Kita tegakkan perintah-perintah Allah, kita jauhi larangan-larangan Allah. Taib, jujur aja, antum bisa di sini tadi ada niat nggak dari rumah, keinginan untuk ke masjid? Hah? Ada keinginan nggak? Atau tiba-tiba nggak terkendali, antum tiba-tiba ngeloyor ke masjid, tiba-tiba sampai di sini? Hah? Bahkan kadang-kadang diingetin loh, kalau antum lupa. Antum kalau punya istri yang suka ngingetin ibadah, bersyukur. Seandainya istrinya itu nggak cantik, nggak masalah, ya, apalagi sudah cantik, open banget sama suaminya. Pak, udah hantan tuh. Ini sekarang ini maghrib jam 6 kurang berapa? Sebentar lagi maghrib, sana mandi. Nih bajunya, nih sarungnya, masya Allah. Disiapin baju yang setrikaan rapi, sarung, tuh minyak wanginya di situ. Ke masjid. Pasti ada keinginan kan antum ke masjid kan? Dan orang mukmin itu keinginannya mestinya yang bagus-bagus. Ya. Tayyib. Akhirnya antum bergegas dari rumah, siap-siap wudu dari rumah, keluar sampai di sini. Berarti kita punya kehendak untuk ke masjid dan sampai ke masjid beneran. Berarti di sini kehendak kita terrealisasi berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Yang menentukan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini ini kalau tidak dihayati, orang itu kadang-kadang bertahun-tahun sukses melakukan berbagai macam aktivitas, dia tidak pernah memuji Allah. Mondar-mandir ke sini Cikarang, ya, dia pagi-pagi pengen berangkat kerja, perusahaannya di Cikarang. Cikarang tuh banyak, ada Cibitung MM2100, soalnya sudah BPK 1. Kadang-kadang tuh sampai pensiun, mulus, sampai dapat pensiun utuh. Berapa ribu kilo dia mondar-mandir itu. Berangkat dari rumah ke kantor sampai, dari kantor balik rumah sampai lagi, sampai pensiun. Saya itu punya kajian di PT SUA 23 tahun. Dari 96 itu berapa itu? Setiap Rabu per pekan, berhenti karena ada Covid. Nah, mulai dari dulu naik motor masuk jalannya lumpur sampai ada kereta, alhamdulillah. Nah, tapi kajian-kajian di PT-PT itu berhenti karena Covid. Berapa itu? Nah, belum lagi duit yang dihasilkan setiap bulannya kalau ditotal 20 tahun. Itu kalau orang yang matang imannya, keluar bismillahirrahmanirrahim, keluar saja sudah terhubung dengan Allah. Mau naik kendaraan, Allahumma ini a'udzubika an audilla an uzilla auzalla, dan seterusnya. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hada. Sampai di sana tempat kerjanya, alhamdulillah. Sampai pulang, sampai rumah, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia sadar keinginannya itu terrealisasi
karena sebab masyiah Allah Subhanahu wa taala. Yang dominan itu yang menentukan kehendak Allah. Betapapun kita berkehendak melakukan sesuatu tapi Allah tidak mengizinkan, tidak akan terrealisasi. Manusia itu kalau dikaitkan dengan Allah itu ringkih. Kita itu tidak punya jaminan hidup secara. Kita tidak tahu, tidak ada punya jaminan hidup semenit. Orang makan sedang makan enak mati ada. Pengantin baru mati ada. Orang berangkat kerja nggak sampai ke tempat kerjanya, bahkan pulangnya sudah tak bernyawa banyak. Ya, sementara kadang-kadang kita itu menikmati sekian banyak prestasi, termasuk urusan ibadah. Maka ibadah itu jangan dijadikan modal untuk ujung, karena itu bukan semata-mata prestasi kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan kalau bukan karena masyiah Allah, kita tidak akan bisa mewujudkan satu amal ibadah pun. Bahkan satu kali sujud tidak akan bisa. Sementara kadang-kadang orang sujud itu sampai kapalan ya. Sampai kapalan, saking banyaknya sujud. Tapi jangan sujud niat supaya kapalan. Naudzubillah, itu sakit itu. Ya. Kalau itu niatnya itu sakit hatinya. Ya. Sujud ya sesuai dengan sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Sujud di antara di atas 7 anggota. Kening, hidung, 2 telapak tangan, dengkul, 2 dan ujung kaki, jari-jari kaki. Kita praktekkan sehari, 2 hari, setahun, 2 hari, ternyata ada bekas dan tidak sengaja kita menargetkan supaya ada bekas. Itu urusan lain. Hanya efek samping aja. Ya, tapi jangan menargetkan saya sujud, saya gesek-gesek biar rusak gitu. Agama kita itu menjauhkan dari perbuatan konyol seperti itu. Taib, ya. Jadi ini pegangi baik-baik. Kenapa ini disebutkan? Inilah poin penting supaya iman kepada takdir itu lurus. Karena nanti ada 2 kelompok yang menyimpang, namanya Qadariyah dan Jabriyah itu di sini. Ya, menyimpangnya itu dari titik ini. Ya. Kalau Qadariyah itu terlalu pede. Ya, intinya antum jangan terkecoh dengan nama Qadariyah ya. Kalau dalam masalah nanti insya Allah sampai, tapi bukan malam ini, tinggal berapa menit ya. Mungkin pertemuan yang akan datang insya Allah. Sabar ya dikit-dikit, yang penting kajiannya ini mudah-mudahan besar manfaatnya, itu aja harapan saya. Taib. Ya. Kalau Qadariyah itu intinya menafikan takdir. Jadi manusia itu punya mutlaqut tasarruf, punya kewenangan bertindak mutlak tanpa ada intervensi takdir. Itu kan sombongnya, naudzubillah ya. Padahal nyatanya berapa banyak orang yang melakukan sesuatu yang sudah begitu matang rencananya gagal total, tak berkutik dia. Itu kan berarti ada kekuatan yang menentukan kan, bukan dia yang menentukan. Antum pernah dengar nggak ada pengantin gagal? Sudah hari hanya gagal. Apa gagalnya? Dan itu tidak mungkin ada yang menghendaki, kecuali orang yang balas dendam, mungkin pengen menyakiti anak orang atau menyakiti. Kalau niat nikah baik-baik, itu pasti diantara hal yang sangat diinginkan oleh orang supaya terlaksana dengan baik itu pernikahan, ya kan? Kadang-kadang tenda sudah dipasang, catering itu sudah didisplay makanannya, masya Allah. Pas giliran akad nikah nggak jadi, bubar. Kenapa? Dalam perjalanan menuju akad nikah terjadi sesuatu, qadarullah, pengantinnya meninggal. Mungkin nggak itu? Padahal rencananya sudah matang. Bahkan biasanya itu dimusyawarahkan dulu 2 keluarga, betul kan? Tapi nyatanya bubar. Mana bukti? Bukti imannya Qadariyah terhadap takdir, bahwa manusia itu mempunyai mutlaqut tasarruf, mempunyai kebebasan untuk bertasarruf tanpa terkait dengan takdir. Yang satu lagi Jabriyah, menetapkan takdir itu berlebihan. Jadi kita ini sudah tidak berkutik, sudah ditentukan dari sononya. Ini juga batil. Ya, itu dari titik ini. Maka ini harus dijaga. Orang Islam itu yang paling utama adalah akidahnya harus ahlus sunnah. Akidahnya. Ya. Jangan akhlaknya dulu.
Jangan rajin ibadahnya dulu, akidahnya pastikan. Karena kalau kita kembali ke pedoman kita Al-Quran, itu yang disebutkan dulu itu iman, baru amal soleh. Nah sekarang ada orang, ini syubhat, racun yang lebih berbahaya dari semua racun. Ada orang yang mengatakan orang itu asal baik, amalnya baik, tidak jahat sama orang surga. Yang parah lagi, kadang-kadang orang Islam itu percaya dan mengamini statement-statement seperti ini, pernyataan seperti ini. Padahal semua orang insya Allah hafal surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Juga sebagian masih hafal surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan diputus sampai di sini ya. Ada lanjutannya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jangan diputus sampai ayat ini. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Dan Nabi SAW ketika mengajarkan Islam itu juga dimulai dari akidah. Pertama, termasuk yang paling inti itu adalah unsur akidah Islamiyah, yang paling inti adalah tauhid, la ilaha illallah. Ya. Ini kadang-kadang ada orang mengkaji Islam itu dikesampingkan urusan akidah. Mau akidahnya Syiah, mau akidahnya Khawarij, mau akidahnya nggak peduli. Yang dibahas cuman ibadah. Kita harus paham, ibarat membangun Islam itu, kita membangun Islam di dalam diri kita itu ibaratnya membangun sebuah bangunan kan? Orang kalau membangun sebuah bangunan itu dimulai dari mana? Fondasi. Tetangga saya itu beda satu rumah lagi bangun. Masya Allah, dia bikin fondasinya itu ada cakar ayam, bikin besi-besi. Dari situ dia mulai. Dikeduk tanahnya dengan kedalaman sekian, diharapkan nanti kokoh bangunannya. Nah sekarang banyak pernyataan-pernyataan semua agama sama. Astagfirullahaladzim. Semua agama sama itu berarti kalau didetailkan, orang yang percaya Allah itu esa, Allah lam yalid wa lam yulad, berarti sama dengan orang yang imannya tidak seperti itu. Orang yang percaya bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya sama dengan orang yang mengingkari semua itu. Dan biasanya ya, konsekuensi orang yang beriman itu mencintai Rasulullah. Konsekuensi orang yang tidak beriman itu bencinya sama Rasulullah luar biasa. Jadi orang yang sangat mencintai Rasulullah disamakan dengan orang yang memusuhi Rasulullah. Gimana itu? Orang yang percaya dengan Al-Quranul Karim dan konsekuensi imannya bahwa Al-Quran itu kitabullah sampai dia punya fikih, ya, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Ya, sebagian jumhur ulama mengatakan itu. Bahkan kalau sampai orang itu hadas, misalnya dia menyentuh, tidak boleh menurut pendapat yang mensyaratkan suci. Beda dengan orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, dia injek-injek, dia sobek-sobek, dia kencingin. Bahkan pernah ada satu peristiwa saya baca itu terjadi di Eropa. Itu mushaf dibungkus pakai daging babi, kemudian dipanggang. Penghinaan terhadap Al-Quran. Sama orang yang beriman dengan Al-Quran dengan orang yang tidak beriman. Hanya orang yang sudah mati hatinya yang tidak bisa membedakan antara iman dengan kafir. Tidak bisa membedakan antara iman dengan tauhid, apa syirik dengan tauhid atau syirik dengan tauhid. Tidak bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan persoalan matanya melek atau akalnya jenius, tapi masalah seperti ini adalah persoalannya masalah apa? Hati. Na'udzubillah min qaswatil qulub. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang membatu, yang sudah tidak bisa membedakan antara hak dengan batil. Baik. Kemudian ada poin penting lagi yang beliau sampaikan. Wal imanu bil qadar ala ma wasafna la yamnahul abda hujjatan ala ma taraka minal wajibat au fi'la minal ma'asi. Ma taraka minal wajibat au fa'ala minal ma'asi. Nah, ini perhatikan ini.
Beriman kepada takdir yang sudah saya sebutkan, kata beliau rahimahullah, itu tidak boleh seorang hamba berhujjah dengan takdir ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan maksiat. Tolong beradab kepada Allah, ya. Jadi kalau kita berbuat maksiat itu jangan nenteng-nenteng takdir. Kamu jangan ngingkarin saya dong, ini kan takdir Allah. Loh, orang berbuat maksiat itu jangan, apa istilahnya, berlindung di balik takdir. Kalau begitu itu ahli maksiat. Kalau seandainya ini benar, ahli maksiat itu menang. Kiai-kiai, ustadz-ustadz yang masih peduli mengingatkan orang itu dipukul KO, telak. Ustadz, nggak usah rewel, saya maksiat ini atas takdir. Dapat ilmu dari mana begitu itu? Ini termasuk ngeyelnya ahli maksiat. Sama ngeyelnya orang yang tidak mau ke masjid berdalih tidak mendapatkan apa? Hidayah. Kamu butuh hidayah apa enggak? Kalau kamu pengen selamat, mestinya hidayah itu kamu cari, jungkir balik, merengek-rengek kepada Allah, minta. Dan dalam hadis qudsi Allah berfirman, semua hamba itu sesat kecuali yang aku beri hidayah. Mohonlah hidayah kepada aku, niscaya akan beri hidayah. Enak orang malas ibadah kok berkedok katanya tidak dapat hidayah. Sama, coba bayangkan kalau seandainya boleh dibenarkan dalam Islam itu pelaku-pelaku maksiat, orang-orang yang meninggalkan kewajiban atau melanggar yang diharamkan oleh Allah boleh berdalih dengan takdir. Bayangkan kiai-kiai sealim apapun bungkem langsung klepek, tidak berkutik. Makanya urusan maksiat ini, pelaku maksiat harus sadar, orang itu kalau maksiat kewajibannya adalah bertaubat, istighfar, bukan ngeyel. Ngeyel ya bahasanya ya. Ya, ngeyel, berkedok atau berselimut takdir. Banyak loh ikhwatul iman. Di lapangan itu kadang-kadang orang males itu juga berkedok takdir. Gak kerja bang, kalau ditakdirkan oleh Allah jadi sultan juga, sultan ya, orang kaya, nanti juga kaya sendiri. Masya Allah. Yang konyol lagi itu ada ya, ajaran-ajaran mengundang rizki itu hanya baca-baca, baca ini sekali ini ya, atau ayat ini atau sholawat, itu banyak yang. Sekarang saya tanya, kalau seandainya ada petani punya sawah subur banget 10 hektar, kerjaannya tiap malam itu hanya merapal, kalau bahasa Jawanya, ayat yang kira-kira tumbuh gak padi itu? Orang Islam itu jangan konyol lah, ya. Kita itu ada wilayah namanya ittikhadul asbab, ya, ittikhadul asbab. Kemudian ada wilayah saatnya kita sudah peras keringat kita, banting tulang, berdoa. Setelah itu tawakal. Kalau sesuai dengan harapan kita, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai, kita sudah siap-siap. Tugas saya cuman berikhtiar. Enggak mesti orang yang menanam itu pasti panen. Tapi orang yang panen itu pasti berawal dari menanam. Tapi tidak mesti kan. Ini ada petani, sore-sore dia berkunjung melihat sawahnya, sudah menguning padinya puluhan hektar itu. Kemudian besok saya panen. Tidak menyebut insya Allah, kecolongan dia. Misalnya ya, mungkin gak dalam waktu semalam itu, tinggal kalau sore jam 5, panen jam 7, itu cuma berapa jam? Nah, gak sampai 24 jam kan? Tapi ternyata ketika dia sampai ke sawah itu sudah ludes, mungkin gak itu? Hah? Mungkin. Ada banjir bandang, ada longsor, macam-macam ternyata. Nih. Jadi untuk urusan-urusan seperti ini, iman kita kepada takdir itu jangan membuat kita menunggu keajaiban, tapi ikhtiar yang ilmiah, yang syar'i. Setelah itu kita berdoa, bertawakal, nunggu hasil. Imannya sudah ditaruh di sini. Kalau Allah kehendaki saya bisa panen, pasti panen. Ya, baik.
Ini ikhwatal iman, hal-hal yang terkait dengan takdir. Jangan takdir itu dijadikan pembenar untuk melakukan maksiat. Maka kalau kita mendengar nasihat ittaqullah, tubu ilallah, itu harus kita jangan saya berdosa kan maksiatkan takdir, kan. Ingat, kita berurusan dengan Allah, melanggar larangannya dan meninggalkan kewajiban itu harus segera kita perbaiki. Tayyib. Satu lagi terakhir, ada orang yang menuduh iman kepada takdir itu menjadikan orang malas dan terbelakang. Antum terima kalau iman kepada takdir ini dituduh sebagai biang malasnya umat Islam? Antum terima? Jangan terima. Tapi kalau salah faham terhadap iman kepada takdir atau pemahaman yang buruk terhadap iman kepada takdir berpotensi untuk membuat orang malas. Betul. Ya, pemahaman yang buruk tentang ayat-ayat jihad berpotensi menimbulkan radikalisme. Betul. Tapi kalau ayat-ayat jihad itu difahami, apalagi dipelajari melalui ulama-ulama terpercaya, melalui kitab-kitab tafsir, tidak ada orang setelah mempelajari ayat-ayat itu kemudian dia cari panci untuk bikin bom panci, atau punya perawan bikin bom perawan. Itu salah faham, ya. Sebagaimana takdir ini juga berpotensi salah faham dan dampaknya sangat buruk. Alhamdulillah sudah insyaallah bulan depan kita ketemu lagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.